Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat. Dan kami dari Berita 5 akan menyiapkan beberapa informasi menarik selama 30 menit ke depan. Dan berikut kami hadirkan Berita 5. Yang pertama bersama saya Alam Perdana. Pemirsa, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pati Rabu pagi digelar rapat musyawarah rencana pembangunan tahun 2015. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Budiono berharap agar rencana pembangunan yang diusulkan dari masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan anggaran. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pati Rabu pagi digelar rapat musrenbang yang diikuti jajaran SKPD, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat lainnya. Rapat tersebut digelar dalam rangka sinkronisasi usulan program dan kegiatan belanja SKPD Kabupaten Pati tahun 2015. Wakil Bupati Budiono selaku pimpinan rapat menyampaikan salah satu poin penting agar rencana pembangunan yang diusulkan dari masing-masing kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran. Sehingga melalui musrenbang, aspirasi masyarakat harus mampu diakomodir dan diwujud nyatakan. Konsistensi pemerintah sangat diharapkan dalam mengakomodir dan mewujud nyatakan aspirasi yang sudah disampaikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran yang direncanakan dan merencanakan yang dibutuhkan. Dalam musrenbang tersebut, rakor SKPD dibagi menjadi 3 bagian, sesuai dengan tupoksi masing-masing, di antaranya bidang perekonomian, pemerintahan sosial dan budaya, dan bidang anggaran. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke program atau berita pemilu, di mana untuk mendongkrak jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif yang dilaksanakan 9 April mendatang, KPU Pati terus menggelar sosialisasi. Beragam cara dilakukan, mulai dari pertemuan terbatas, mengingatkan masyarakat di tempat umum, hingga sosialisasi yang lebih masif melalui pesan singkat ke ponsel masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh KPU Pati untuk menekan angka golput pada pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April mendatang. Salah satunya adalah bekerja sama dengan salah satu operator seluler. Imbang Setiawan, Komisioner KPU Pati Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih mengatakan, dalam kerjasama tersebut KPU menginginkan bantuan dari operator untuk mengirim SMS yang intinya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pileg. Selain mengingatkan waktu pemungutan suara 9 April, sosialisasi melalui jaringan telekomunikasi tersebut juga menginformasikan jadwal kampanye. Kerjasama ini dimaksudkan agar masyarakat bisa diingatkan untuk datang ke tempat pemungutan suara, menggunakan hak pilihnya. Selain itu, KPU juga memberi imbauan kepada masyarakat untuk dapat mencermati profil partai politik dan calon anggota legislatif berikut rekam jejaknya. Terkait rencana KPU untuk menggandeng operator seluler itu, gimana itu, Pak? Ya, begini, sebenarnya posisinya kemarin kita sempat kita sempat datang ke salah satu operator seluler, kita mohon fasilitasi untuk sekiranya kita bisa mengirim SMS berkaitan dengan informasi pemilu ke pengguna dari operator seluler tersebut. KPU berharap operator seluler yang digandeng bekerja sama, bersedia membantu dalam hal sosialisasi, mengingat kerjasama itu pernah dilakukan pada pemilu sebelumnya. Dengan sistem sosialisasi melalui seluler, diharapkan masyarakat dapat lebih antusias dalam menyalurkan hak pilihnya. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya akan kami kabarkan setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di program Berita 5. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa, dan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tumpukan sampah kembali terlihat di alur Sungai Juwana, Turut Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus.
tidak diketahui secara pasti kapan sampah tersebut sampai di alur Sungai Juwana. Tetapi yang jelas selain menyebabkan pemandangan sungai menjadi kumuh, sampah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Tanpa diketahui siapa dan kapan sampah tersebut dibuang, yang jelas ketika pemirsa melintas di jembatan Ngantru, Turut Desa Banjarsari, Gabus, dipastikan akan melihat banyak tumpukan sampah berserakan di sekitar alur Sungai Juwana. Tampak tumpukan sampah anorganik tersebut terlihat menghambat aliran arus sungai. Selain itu juga mengganggu pemandangan sungai karena sampah tersebut terambang di area alur sungai. Kepala Desa Banjarsari, Edi Margiono, menjelaskan keberadaan sampah tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, sampah tersebut juga bisa mengakibatkan arus air sungai menjadi terhambat, sehingga banyaknya sampah juga mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai dan mempercepat kedangkalan sungai yang berdampak banjir. Bapak menanggapi adanya sampah yang berceceran di di kali itu gimana, Pak? Itu akibat dari sampah limbah pasca banjir, Pak. Sehingga itu sangat mengganggu sekali, baik dari sisi kesehatan atau estetika, keindahan daripada desa. Dan ini juga berpengaruh pada akses air. Hingga kini belum ada upaya dari masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut karena tidak adanya peralatan yang memadai, sehingga diharapkan pihak terkait bisa membantu mengupayakan membersihkan sampah serta kembali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk kembali melakukan normalisasi alur Sungai Juwana sehingga kondisi sungai kembali normal dan dapat dimanfaatkan petani sebagai irigasi. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Kelompok kerja pengawas sekolah SD tingkat Kabupaten Pati Rabu pagi menggelar kegiatan rutin pertemuan 2 bulanan. Dalam kegiatan tersebut sejumlah siswa menampilkan kesenian lokal serta pameran hasil karya dan prestasi mereka di depan para pengawas. Dari Jaksa. Selamat berkunjung dan sejumlah pagelaran kesenian daerah, hasil karya serta prestasi siswa-siswi SD di wilayah Kecamatan Wedari Jaksa Pati dan sekitarnya Rabu pagi ditampilkan di halaman SD Teluwuk Wedari Jaksa. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan kelompok kerja pengawas sekolah SD tingkat Kabupaten Pati yang secara kebetulan bertempat di Kecamatan Wedari Jaksa, khususnya di SD Teluwuk. Slamet Suseno, koordinator pengawas TK dan SD se-Kabupaten Pati, ditemui di sela-sela kegiatan menuturkan, setiap 2 bulan sekali pihaknya menyelenggarakan pertemuan kelompok pengawas SD secara bergiliran di 5 kawedanan wilayah Kabupaten Pati. Dengan kegiatan tersebut diharapkan sesama pengawas mampu mendapatkan informasi terhadap masing-masing daerah binaannya sebagai bahan kajian atau pertimbangan di daerah mereka masing-masing. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh kelompok kerja pengawas sekolah. Ya, secara bergiliran setiap 2 bulan sekali kita berkeliling di kawedanan 5 kawedanan secara bergantian. Ditambahkan Slamet Suseno, dalam kesempatan ini para pengawas juga disuguhi sejumlah pagelaran kesenian daerah serta hasil karya kerajinan para siswa-siswi SD serta sejumlah prestasi baik para siswa maupun sekolah di wilayah Kecamatan Wedari Jaksa. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya akan kami kabarkan setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di program Berita 5.